Maulidu Ahmad Tohal Hadi Faidum min Nurir Rahman Asnar Rahmanu alaihi Fi muhkami ayat ini surat Toha 120 ini. Ini menyangkut sejarah asal muasal manusia. Jadi kita harus paham juga apa yang terjadi pada kakek dan nenek kita, ya, yang menjadi cikal bakal manusia di bumi ini. Dengan sejarahnya harus paham. Kemudian kita lihat dari sisi hakikatnya bagaimana, kenapa, mengapa, ya, dan seterusnya, seterusnya. Sehingga ini penting sekali. Kalau tidak kita akan ribet juga urusannya. Nah, karena itu malam ini kita akan belajar mengkaji ayat dari surat Toha ini, ya. Coba kita baca bareng-bareng dulu ya sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Fa'akala minha fabadat lahuma saw'atuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa 'asa Adamu rabbahu faghawa. Ya, oke. Ini kalau udah level 4 mah nggak kesulitan ini, kecil ini. Iya, kecil level 4. Kalau ingat pelajarannya tapi ya. Kalau lupa ya ilalika udah. Ini ayat nanti berkenaan dengan cerita kenapa Nabiullah Adam alaihi salam dan istri tercintanya Sayyidah Hawa oleh Allah diberi punishment harus keluar dari surga itu. Kenapa? Mengapa? Bagaimana? Dan siapa yang menjadikan keluar itu? Ya, kita tangkap dari beberapa sisi nanti. Ya, ayatnya berbunyi fawaswasa, waswasa. Kalau kita belajar sorof, ya, waswasa itu ikut pola apa ini teman-teman? Fa, la, ya dah? Waswasa polanya apa? Fa, la. Nah, masih ingat gak nih? Masih ingat gak nih? Iya, dikit-dikit dah. Iya, takutnya dulu nggak masuk, sekarang lupa. Udah repot itu. Ya Allah, ya Allah. Ya, syarat untuk jadi orang yang mampu mengarungi Quran ya tentunya harus menguasai nahwu, shorof, itu keharusan ya. Fawaswasa, begitu lihat di kamus, pola fa'lala ini artinya adalah membisiki. Ya, membisikkan, membisiki. Ya, membisiki itu tentunya di dalam hati, dalam pikiran, dalam sistem tubuh kita. Ya, kadang kita dengar bisikan itu dengan indrawi batin kita, kadang tidak kedengaran tapi dia main di numpang di rasa, bisa. Kalau udah numpang di rasa itu sangat susah sekali. Itu kehebatan setan dan iblis, jin dalam sistem diri kita, oleh Allah diberi kehebatan seperti itu. Yaitu yang ngasih kehebatan Allah, bukan dia yang hebat. Allah yang ngasih fasilitas itu. Allah juga yang mengizinkan. Fawaswasa artinya membisikkan ilaihi, ya, pada Adam. Ilaihi pada Adam. Nah, membisikkan apa? Siapa yang membisikkan? Asyaiton. Ya, asyaiton. Di ayat lain iblis. Jadi begini, sebetulnya setan dan iblis itu jenis dari kelompok jin. Kelompok jin itu kalau kafir itu cenderung dikelompokkan dengan sebutan iblis dan setan. Nah, kalau yang beriman nanti namanya jin muslim, jin Islam. Jadi jin juga kayak kita, kayak manusia. Ya. Asyaitonu syaitan. Qala. Ya, qala udah hafal semua lah, udah pintar semua. Nah, setan berkata, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulkin la yabla. Ya Adam, apa artinya ya Adam, teman-teman? Wahai Adam, hal adulluka. Hal udah tahu semua.
Dalla yadullu, dalla yadullu. Kalau adullu berarti adullu fi'il apa ini? Adullu. Fi'il apa ini? Mudore. Iya, mudore. Domirnya apa? Domirnya? Domirnya ana. Ya, domirnya ana. Kan dalla yadullu. Kalau saya adullu. Kalau kami nadullu. Ya dah? Kalau kamu tadullu. Kalau dia laki-laki ya dullu. Adullu menunjukkan artinya dalla yadullu, dalil. Dalil itu kan petunjuk artinya. Ya, dalil. Ya, adulluka, saya menunjukkan ka pada kamu. Kamu siapa ini? Kamu Nabi Adam tadi tak? Nabi Adam ya. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan ala syajaratil khuldi. Ya, udah tahu semua ini, nih. Menunjukkan tentang sebuah pohon yang kalau makan pohon itu akan jadi khuldi. Khuldi itu abadi, langgeng, kekal. Ya, ala syajaratil khuldi. Ini setan ngomong begitu pada Nabi Adam. Di samping pohon itu kalau makan buahnya bisa kekal, wa mulkin la yabla, wa mulkin, dan akan mendapat mulkin. Apa? Mulkun itu lahu mulkus samawati wal kerajaan. Iya, kekuasaan. Ya, kekuasaan la yabla, yang tidak ada putusnya, tidak ada berhentinya, tidak ada finishingnya. Berarti apa? Raja yang raja yang abadi. Ya, pinter iblis. Setan urusan bisian ya, jagonya dia, profesor dia ya. Ya, ayo coba diulangi sejenak, diterjemahkan bareng-bareng ya. Fawaswasa, lalu ayo. Lalu setan membisikkan pada Adam. Qala, ia berkata bagaimana? Wahai Adam, apakah saya perlu menunjukkan padamu pada sebuah apa? Pohon keabadian. Dan apa? Dan kekuasaan yang tidak ada habisnya, tidak ada finishingnya, tidak ada akhirnya, ya, kekuasaan yang abadi. Nah, ini ayat yang pertama. Sekalian berikutnya nanti tinggal membahas. Fa'akala minha, fa'akala, udah pintar semua lah, urusan makan minum apa gitu ya. Urusan vocab yang gitu-gitu Pak Dada apa lagi paling hafal ini. Fa'akala, ya, ini fi'il apa tentunya? Fa'akala fi'il madi, ya, fi'il madi. Domirnya apa? Fa'akala ini teman-teman. Fa'akala. Dulu hafalan kita jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna. Sayang udah hafal, ini belajar kalau di waktu tua itu begini nih. Iya, lumayan lah, mau belajar lah ya. Ini fi'il madi, domirnya huma, dua orang. Iya, yang huwa boleh pulang duluan yang huwa ya. Iya, domirnya huma ini karena ada alifnya itu lah ya. Akala, ya toh? Iya. Fa'akala, lalu dia berdua makan. Nah, dia berdua itu siapa kira-kira? Hawa. Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa. Minha dari apa ini kira-kira? Kembali ke mana depan tadi? Sajaroh. Syajaratil khuldi, dari pohon kelanggengan tadi, ya, pohon keabadian tadi. Fabadat. Siapa yang tahu artinya badat? Badat itu sampai dengan doharo. Apa doharo artinya? Doharo nggak ngerti juga. Nampak. Iya, nampak. Badat itu artinya nampak. Zoharo. Iya, taunya jalasa sama toroja. Maunya paham Quran, vocabnya cuma 10 biji, ya susah.
nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Yang penting mau belajar lah ya. Fabadat itu artinya zoharo, nampak ya. Fabadat lalu nampak. Lahuma bagi keduanya. Siapa ini? Lahuma? Adam dan Hawa. Adam dan dan Hawa. Hawa. Kenapa fi'il madi ini fabadat diberi taknis? Karena fa'ilnya ini loh dia. Sau'atuhuma. Sau'atuhuma. Teman-teman, sau'atuhuma ini dari kata su. Su itu sesuatu yang dalam bahasa Arab digambarkan sesuatu yang jelek sebetulnya. Kalau teman-teman tadi buka di kamus, ini bicara ilmiah ya. Orang Arab kalau nyebut sau'atuhuma, itu mohon maaf. Sebetulnya ini yang dimaksud kehormatan laki-laki dan perempuan. Kehormatan laki-laki dan perempuan. Orang Arab nyebutnya sau. Ya, sebetulnya kehormatan laki perempuan itu kan aslinya jelek. Cuman nafsu yang membuat, iya. Di bayang-bayang itu indah. Di bayang-bayang, di lamunan itu, di dorongan-dorongannya itu indah. Ya, aslinya jelek. Kalau nggak percaya, buktikan aja coba. Keluar rumah nggak pakai baju, celana, berani apa enggak? Ya, iya. Maka orang Arab nyebutnya sau. Jadi sau itu teman-teman artinya aurat. Aurat. Auratnya laki-laki dan perempuan. Ya, fa'akala, coba terjemahkan ulang dari awal ya. Fa'akala, lalu dia berdua dari pohon kulti tadi, lalu nampaklah aurat keduanya. Dah. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah. Wa tafiqa yakhsifani. Wa tafiqa ini fi'il madi teman-teman. Yakhsifani fi'il mudhari'. Kok strukturnya begini Ustaz? Ini pelajaran level 5 akhir. Namanya af'alus syuru'. Ya, af'alus syuru'. Udah susah nggak masuk lagi. Yang mudah aja nggak karuan. Iya, ini susah ini. Wa taufiqo teman-teman, ini namanya af'alus syuru'. Ini kalau yang nggak belajar sampai level 5 nggak akan paham. Taufiqo di sini artinya memulai. Ya, artinya memulai. Wa ai bimakna bada'a. Dan keduanya memulai. Yakhsifani mudhari'. Ini bimakna yasturoni. Sataro yasturu. Satir itu apa artinya? Menutupi. Satir itu lah. Di masjid-masjid mana satirnya? Ya, sataro yasturu. Sutrah. Ya. Yakhsifani keduanya menutupi. Menutupi auratnya tadi. Ya. Menutupi kehormatannya tadi. Alaihima atas keduanya tadi. Menutupi min waraqil jannati dari apa? Dari daun-daun yang ada di surga. Dah. Kemudian ayat berikutnya wa asa adamu rabbahu faghawa. Wa asa adamu rabbahu faghawa. Jumlah apa teman-teman yang begini? Jumlah apa? Jumlah apa yuk? Cuma ada 3, ismiyah, fi'liyah, dzarfiyah. Iya begini nih, efek belajar di waktu tua itu begini nih. Ya Allah, ya Allah. Belajar jumlah apa ini? Jumlah apa? Ismiyah. Jumlah yang dimulai aso, ya'si, ya maksiyatan. Jumlah fi'liyah. Ini dari awal tadi jumlah fi'liyah semua teman-teman. Fawaswasa ilaihi syaiton. Bukan lupa. Emang nggak paham. Ya, oke, lupa boleh lupa. Memang nggak paham sama lupa itu beda tipis ya. Ya. Kalimat yang pertama jumlah fi'liyah. Fawaswasa ilaihi syaiton. Kemudian kalimat berikutnya fa'akala minha fabadat lahuma, juga jumlah fi'liyah. Kalimat ketiga wa 'asa adam rabbahu faghawa, juga jumlah fi'liyah. Kalau kita buka di kamus, 'asa ya'si maksiyatan. Apa artinya maksiat itu? Ya maksiat.
Maksiat itu artinya melanggar apa namanya? Perintahnya Allah, keluar dari Allah, maksudnya begitu. Wa asa Adam rabbahu. Wa asa Adam rabbahu. Ya, terjemahan bareng-bareng wa asa Adam rabbahu ya. Dan Adam telah maksiat, telah berdosa. Telah maksiat, telah berdosa, telah keluar dari Allah, itu sama sejatinya. Rabbahu, iya Pak, durhaka boleh, durhaka bahasa terjemah. Kelihatan nyonteknya Pak Dadang ya. Iya, wa'asa Adam rabbahu. Iya, Adam telah maksiat pada Tuhannya. Faghwa, lalu dia karena maksiat tentunya sesat. Setiap orang yang maksiat, setiap orang yang dosa, setiap orang yang keluar dari Allah, siapapun, nggak nabi, nggak rasul, nggak wali, nggak siapapun, saat itu dia dihukumi maksiat. Saat maksiat maka dihukumi sesat. Bahasa lainnya sesat, kafir. Bahasa lainnya lagi lalai. Bahasanya lagi zalim. Bahasanya lain lagi gelap gulita. Banyak sekali istilahnya. Nah, ini dari sisi mengingat pelajaran kala belajar bahasa Arab. Ingat berapa persen kira-kira pelajaran lamanya? 50 lah, 50. Wah, lumayan 50. Lumayan. Oke. Ampun. Oke, teman-teman. Begini. Ayat ini, surat Toha ini, jadi ada beberapa ayat yang menceritakan tentang kenapa ya kakek moyang, nenek moyang manusia, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam dan istrinya tercinta Sayyidah Hawa itu kok keluar dari surga. Wong sudah enak-enak di surga, kenapa kok sampai kemudian dia dapat punishment dari Allah, dapat hukuman dari Allah, sehingga dia harus keluar dari surga dan menempatin ya bumi ini, menempatin art ini, bumi ini, alam dunia ini. Harus ngerti cerita langsung dari Al-Quran dong. Ya, kalau kita lihat dari ayat tadi teman-teman, ini langsung dari Allah sumbernya tentunya. Sebetulnya begini teman-teman. Sebetulnya begini. Dalam beberapa riwayat. Jadi kalau kita telusuri di kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadis yang membahas tentang sebab musabab Nabiullah Adam alaihissalam dan istri tercintanya Sayyidah Hawa itu keluar dari surga. Riwayatnya relatif macam-macam dengan nada yang juga macam-macam. Nah, satu di antaranya yang relatif sudah tidak diragukan lagi adalah cerita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Qur'annya ini. Jadi kata Allah, Adam, ini ada cerita. Sebetulnya ceritanya begini teman-teman. Saya kasih cerita dulu. Dalam beberapa riwayat diceritakan begini. Teman-teman, Nabi Adam itu, saya tanya dulu nih. Surga saat itu, versi cerita sederhana dari Quran ini, cerita singkat kan Allah ceritanya nggak detail sekali toh. Penghuni surga masa Nabi Adam ada berapa orang nggak ada di Quran. Namanya siapa aja nggak ada di Quran. Quran hanya sangat-sangat singkat bahwa penghuni surga ini. Selainnya tidak disebutkan. Yang teman-teman tahu siapa penghuni surga saat itu? Yang teman-teman tahu siapa coba penghuni surga saat itu? Malaikat. Ayo. Siapa saja? Ayo, siapa saja? Adam dan Hawa. Setan. Ya, setan. Terus kedua siapa? Malaikat. Terus siapa? Adam dan Hawa. Iya dong Ustadz. Malaikat kan penjaga surga. Iya, tapi itu nggak diceritakan oleh Allah dalam ayat-ayatnya. Ya, yang benar tadi setan benar atau iblis. Kemudian Nabi
Adam. Iya, kemudian istrinya. Istrinya Nabi Adam namanya Hawa. Nah, ada cerita begini teman-teman. Ini saya lacak di berbagai macam kitab, ditelusuri, nggak ketemu. Cerita ini untuk mengurai beneran itu tidak mudah. Tidak mudah. Dan sampai sekarang pun masih menimbulkan banyak pertanyaan. Ya, rangkaian cerita yang sebenarnya ini. Ya. Nah, coba teman-teman baca ayatnya. Jadi penghuni surga itu Nabi Adam, kemudian setan, kemudian iblis, setan iblis ya sama sama istrinya. Istrinya pun kemudian teman-teman. Istrinya Nabi Adam nggak begitu Nabi Adam dicetak seketika itu istrinya ada, nggak begitu dalam beberapa riwayat. Saya kasih cerita dulu. Jadi Nabi Adam begitu di surga. Ini cerita beberapa riwayat yang teman-teman harus tahu juga. Jadi Nabi Adam itu melihat dirinya sendiri. Ini ada tempat yang luar biasa sempurnanya, yang nggak bisa dibahasakan. Saya oleh Allah diberi anggota yang sangat sempurna. Mata saya untuk melihat, telinga saya untuk mendengar, mulut untuk berbicara, kaki, tangan, dan seterusnya. Nah, ada satu anggota tubuh yang Nabi Adam belum begitu paham. Yaitu mohon maaf. Kehormatannya laki-laki. Nabi Adam ini mikir, ini yang satu ini untuk apa ini? Masa hanya untuk pipis saja? Karena pada beberapa event Nabi Adam sudah bangkit birahinya, bangkit nafsunya. Oke, bangkit seksualnya. Ini biar tahu ceritanya, biar tahu semuanya. Akhirnya ringkas cerita Nabi Adam dalam hatinya tanya pada Allah dan memohon pada Allah, ya Allah, ini nikmatmu yang satu ini apa gunanya ya Allah? Kenapa juga kok saya ada rasa, ya dalam bahasa kita rasa muncul birahi, keinginan seksual, berhubungan intim. Nah, ini ceritanya begitu ceritanya. Terus dijawab oleh Allah, oke, yes, saya buatkan pasangan muda. Nah gitu, ini bahasanya Pak Abrar begitu. Kemudian dibuatkan oleh Allah Sayyidah Hawa yang konon dalam riwayat dibuat dari tulang rusuk. Salah satu tulang rusuk kirinya Nabi Adam alaihissalam. Ini sudah kemudian hari dibuat. Nah, jadilah namanya Sayyidah Hawa. Gitu loh. Baru kemudian Nabi Adam tahu, mengerti, oh ternyata ini pasangan saya. Dan sistem tubuh yang ada pada saya, oh berarti sekarang sudah tahu semua saya kegunaannya. Nah, gitu ceritanya teman-teman. Nah, pada saat Nabi Adam di surga, iblis juga di surga. Dalam beberapa riwayat, konon diceritakan penjaganya salah satunya ular. Nah, saya nggak cerita banyak tentang ini, nggak. Saya langsung ke tutup poin saja. Langsung ke tutup poin. Nah, Nabi Adam, ada setan dan atau iblis, ada Sayyidah Hawa. Nah, Nabi Adam, iblis dan Sayyidah Hawa ini sebetulnya sudah diberi fasilitas oleh Allah yang luar biasa. Sudah nggak bisa dibahasakan lagi. Namanya juga surga. Cuman iblis bisikin pada Nabi Adam. Nah, coba teman-teman saya tanya. Kalau ada Al-Quran cerita begini, di bayangan teman-teman kira-kira iblis, ini Adam, terus iblis di depannya nemuin Adam, atau bagaimana? Ini kan bayangan orang macam-macam toh. Iya apa enggak ini? Bayangan orang macam-macam. Hakikatnya yang tahu hanya Allah. Bahkan bayangan umum umat Islam, ini Adam, situ iblis, situ Allah. Jadi Allah kayak Ipin Upin aja. Dah, terserah teman-teman menggambarkan bagaimana. Tapi Allah tidak pernah ngajarin begitu. Allah tidak ngajarin begitu. Kalau saya sendiri berpendapat, saya orang tafsir, yang sedikit banyak ya banyak pegang kitab dalam bidang tafsir. Saya menduga, saya mengira
sebetulnya komunikasi antara iblis setan dengan Nabi Adam dan atau Allah dengan iblis dan Nabi Adam sejatinya juga obrolan ruhiyah kayak dalam diri sistem diri kita sejatinya. Hanya ketika itu ditekstualkan para pembaca yang budiman dengan kecerdasan yang berbeda-beda, dengan khayalan yang berbeda-beda, sudah sendiri-sendiri menangkap cerita-cerita tersebut. Kalau saya sendiri dalam bayangan saya, oh ini sifatnya komunikasi ruhiyah, komunikasi spiritual, berbasis hati ke hati, roh ya, di dalam diri sejatinya. Nah, ini pendapat saya. Teman-teman bisa berpendapat yang lain. Namanya juga pendapat kok ya. Ya, lah masa ini Allah, situ Adam, situ iblis. Ya sudah, jadi kayak Ipin Upin, kayak boneka nanti. Allah kayak apa? Sementara Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya dah. Langsung saya lanjutin teman-teman. Setan iblis membisikkan pada Nabi Adam. Membisikkan berarti dalam hati tah. Bisikin dalam hatinya. Ya. Ruhnya, jiwanya. Kena pengaruh juga tentunya akalnya karena satu sistem. Dibisikin oleh iblis setan ini. Adam, ente pengen ya, saya kasih info. Ya. Saya kasih info. Kalau kenapa Allah melarang mendekati buah khuldi ini, buah dari pohon ini? Allah nggak nyebutin pohon apa. Tapi yang nyebutin syajaratul khuldi ini rekayasanya setan. Maka ada ulama yang berpendapat yang memberi nama syajaratul khuldi itu setan. Tapi sejatinya kalau dikejar, setan bisa ngomong begitu atas izin siapa? Ya Allah juga sebetulnya. Ya mau terserah teman-teman melihatnya dari mana. Secara syariat yang ngomong pohon khuldi, syajaratul khuldi, setan yes. Tapi kalau masuk ke hakikat, ya tentunya ya tetap Allah juga dong. Ya. Ala syajaratil khuldi. Adam, kenapa Allah melarang mendekati pohon ini? Kamu berdua dilarang mendekati pohon ini. Apalagi sampai makan buahnya. Kenapa? Dibisikin oleh iblis. Itu karena siapapun yang makan dari buah ini, dia akan menjadi abadi. Dia akan menjadi malaikat abadi. Di ayat lain menjadi malaikat. Nah, ada ayat lain yang bilang seperti itu. Abadi itu keabadian dalam bentuk menjadi malaikat. Nah, gitu. Ya. Kemudian abadi dan mendapat kekuasaan dari Allah yang besar dan tidak pernah ya berhenti kekuasaan itu. Dibisikkan oleh iblis, oleh setan di dalam hati Nabi Adam. Nah, gitu loh ceritanya teman-teman. Ya. Adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla, kata iblis. Nah, kemudian teman-teman, Nabi Adam dan Sayyidah Hawa ternyata kena jebakannya bisikan iblis ini, setan ini. Coba teman-teman belajar. Sekelas nabi, sekelas rasul kayak Nabi Adam dan atau nabi dan rasul yang lain dibisiki nafsu, setan. Nafsu itu hawa yang mempengaruhi hati atau roh atau jiwa. Maksudnya begitu. Dibisikin saja. Nggak kuat. Kenapa kok Nabi Adam sampai kepleset begini? Ya karena Nabi Adam tidak ditolong oleh Allah. Dibiarin oleh Allah, teman-teman. Dibiarin oleh Allah. Iya. Ini harus terjadi. Peristiwa ini harus terjadi. Dan sejatinya kalau melihatnya dari kacamata hakikat, emang peristiwa ini by desainnya Allah. Allah mencari cerita, alasan yang bisa diterima oleh akal karena manusia selalu pakai logika dan pakai standar rasa umum. Manusia selalu melihat sesuatu dengan tatanan sosial dan logika serta standar syariat. Maka Allah bikin cerita bagaimana mencari alasan yang masuk akal secara syariat. Tapi kalau masuknya ke hakikat, ya ini memang oleh Allah sudah dibuat seperti ini sejatinya, gitu loh. Nah, oke, kita ikuti berikutnya. Karena Nabi Adam tidak ditolong oleh Allah dalam konteks
bisikan nafsu dalam dirinya ini. Nah, maka Nabi Adam kepleset juga. Fa'akala. Nabi Adam dan istrinya makan buah itu. Dibisikin setan dan iblis. Wah, pasti bayangan Nabi Adam. Ini saya pengen jadi orang yang abadi. Menjadi malaikat dan abadi. Oh, saya pengen mendapat kekuasaan yang tidak ada hentinya. Pasti lintasan Nabi Adam dalam hatinya nggak jauh-jauh dari bisikannya iblis. Coba teman-teman. Sementara bisikan seperti ini di diri kita, hati dan pikiran kita, terus dan tidak pernah berhenti. Bisikan melalui nanti materi, bisikan melalui apa saja. Nanti kita kembangkan dalam konteks diri kita. Kita mencermati kasus pada kakek dan nenek kita, yaitu Nabiullah Adam dan Sayyidah Hawa dulu. Fa'akalah, keduanya makan buah yang dilarang tadi. Minha, dari buah yang ada di surga tadi. Coba, di sini ada cerita yang tidak masuk akal, teman-teman. Karena itu nanti teman-teman cermati. Teman-teman boleh berpendapat dan memberi asumsi-asumsi. Apa hubungannya pelarangan makan buah dari suatu pohon dan Nabi Adam sudah makan beneran, tapi kok ayat berikutnya bunyinya begini. Fabadat selahuma. Lalu kelihatan aurat keduanya. Jadi auratnya Nabi Adam kelihatan. Auratnya Sayyidah Hawa kelihatan. Ini kalau teman-teman belajar hadis nanti macam-macam ceritanya. Oh itu karena kena angin surga, ada yang ngomong begitu. Oh ada yang karena kena ranting-ranting surga karena saking tingginya Nabi Adam. Macam-macam hadisnya. Tapi saya pribadi hati kecil dan logika saya tetap bertanya-tanya. Anginnya segede apa? Sampai auratnya, kehormatannya Nabi Adam sama Sayyidah Hawa itu loh kok kelihatan itu loh. Anginnya angin apa ini? Puting beliung kali ya. Iya, wallahu alam. Terserah teman-teman berasumsi apa, tapi belajar dulu lebih jauh. Tapi kalau saya tetap riwayat itu karena ada angin, ada ini kok nampaknya kok kurang ini ya di hati itu kurang klek lah begitu. Iya, perlu dikaji lebih jauh nampaknya. Iya, secara logika dan rasa di hati itu apa hubungannya dengan makan buah dan kok auratnya kelihatan? Auratnya Nabi Adam, auratnya Nabi istrinya Sayyidah Hawa kelihatan. Fabatat lahuma sau'atuhuma. Kemudian kelihatan aurat keduanya. Nah, wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah. Lalu kemudian keduanya memulai menutupi kedua auratnya dengan daun-daun surga. Loh, berarti yang meriwayatkan karena angin sudah terbantahkan dong. Loh, kalau memang bajunya hanya sekilas kena angin, ngapain Nabi Adam dan Sayyidah Hawa nyari-nyari daun surga dan kemudian untuk menutupin auratnya? Jadi logika kita kan bertanya-tanya dengan tetap menghormati riwayat-riwayat tadi tentunya. Ya riwayat itu kan kalau dianalisa dan seterusnya bisa jadi nanti ada hal-hal yang belum pas. Bisa jadi seperti itu. Kajian ilmiahnya masih bisa dikejar lebih jauh. Tapi ngomong tekstual dan logika kita menangkap saja. Udah loh, Nabi Adam sama istrinya makan buah. Kemudian kelihatan auratnya. Kemudian nutupi dengan daun-daun surga. Ini apa semua hubungannya? Lah di sini kebanyakan yang dalam analisa begini nanti kalau teman-teman belajar tafsir, beberapa riwayat selalu menyebutkan yang dimaksud pohon khuldi itu adalah buah semacam pohon kurma, buah kurma. Di orang Arab kalau udah bicara buah kan nggak jauh dari kurma, anggur. Nah, yang ada di buah di Arab kan hanya itu saja. Kurma, anggur apa ya? Dalam konteks itu buah khuldi itu digambarkan buah seperti buah kurma. Tapi kalau logika kita masuk dengan jernih cerita Allah ini, apa hubungannya makan buah dengan iya?
dengan mohon maaf, ini kan bahasa fabadat lahuma sau'atuhuma itu telanjang gitu saja lah bahasa kasarnya itu loh. Apa urusannya ini? Makan buah dengan telanjang kedua-duanya. Ayo. Kemudian ditutupi dengan daun-daun surga. Apa itu? Nah, saya yakin teman-teman punya asumsi-asumsi. Saya menduga. Dengan tetap menghargai, menghormati riwayat-riwayat yang ada. Ini nampaknya bukan buah khuldi seperti yang buah kurma yang dimaksud dalam beberapa riwayat. Saya yakin ini bahasa sastranya Allah, bahasa kiasannya Allah, bahasa tamsilnya Allah, bahasa perumpamaannya Allah untuk menceritakan sesuatu dalam Quran biar tidak ya ada kesan pornografis begitu loh. Nah, sayangnya Quran tidak menceritakan detail. Wallahu a'lam apa yang terjadi. Bisa jadi asumsi-asumsinya kalau dibahasakan begini, dam semua apa yang ada di surga halal untukmu. Tapi yang satu ini jangan dulu. Yang satu ini maksudnya, mohon maaf ini 17 tahun ke atas ini. Maksudnya kamu jangan hubungan intim dulu. Dengan, kalau di ayat dinyatakan dengan istrimu. Jangan hubungan intim dulu. Logika pasti menuntun. Apa sih? Laki-laki perempuan lepas baju kelihatan auratnya. Kalau bukan hubungan intim apa? Jadi kalau boleh dibahasakan, kita bisa berasumsi. Oh, jadi Allah bilang ke Nabi Adam, semua yang ada di surga silahkan Adam. Kamu nikmati. Tapi satu, ntar dulu kamu jangan hubungan intim dulu. Nah, ternyata Nabi Adam dibisikin iblis. Gitu lah. Udah Dam, udah tendang aja Dam. Nah, gitu bahasanya Pak Abror itu. Udah Dam. Nah, wawaswasa ilaihi syaiton. Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman nih. Saya tanya ini, jujur-jujuran nih. Cowok, cewek sama saja. Ada di sebuah taman yang sangat sempurna, indahnya, dan fasilitasnya. Semua. Nggak ada cacatnya sedikit pun. Yang ada di situ kita cowok dan ada cewek. Nah, ada cewek. Kita dilarang deketin cewek itu. Kira-kira kuat apa enggak? Jujur-jujuran aja deh. Nggak usah sok suci, nggak usah sok suci. Ayo. Iya. Maksud saya biar nggak nyalain Nabi Adam. Paham apa enggak? Iya. Ada taman yang indahnya subhanallah, luar biasa. Semua serba lengkap, excellent. Nggak bisa dibahasakan. Tapi yang ada kita dan ada cewek yang cantiknya udah nggak bisa diomong lagi. Terus jangan engkau sentuh dia ya. Kira-kira siapapun kuat apa enggak ini? Enggak tahan. Enggak akan kuat teman-teman. Potongan kita. Wong Nabi Adam aja enggak kuat apalagi potongan Pak Abror, Dadang, saya ya. Ya Allah. Dan memang logikanya menuntut begitu. Iya apa enggak? Iya, kata Pak Dadang tanggung ini ya kan. Pak Dadang lawan. Iya. Kalau Pak Gatot mubadir ini kan begitu. Iya. Larangan Allah sih larangan Allah, tapi setan ngompor-ngomporin terus. Dia bisa memainkan hati, bisa memainkan pikiran, bisa manas-manasin kehormatan laki-laki dan perempuannya. Maka ini jujur-jujuran dalam ujian yang sama. Kita diuji kayak Nabi Adam. Kita lebih gila. Paham apa enggak? Wis, enggak usah sok suci deh ini. Iya. Bisa dimengerti ini kira-kira? Lah, dengan sebab itulah teman-teman, saya enggak ada riwayat yang lengkap yang menceritakan ini. Ya. Enggak ada riwayat yang lengkap. Maka
kemudian para mufassir juga banyak yang berasumsi, menduga-duga. Kalau pohonnya kok pohon kurma, apa urusan pohon kurma dengan auratnya terbuka, ditutupin daun, baru nggak masuk akal sama sekali. Nah, silakan teman-teman berasumsi sendiri. Kalau dalam bahasa renungan saya ini bahasa Allah, untuk menghaluskan cerita biar tidak kelihatan pornoisme gitu loh, apa pornoisme ya istilahnya, sehingga Quran indah. Nah, padahal yang dimaksud Allah aslinya ya pornografi itu ya artinya. Lah, ringkas cerita Nabi Adam tidak kuat memendung bisikan-bisikan setan ini dan terus dipanas-panasi oleh setan sama iblis ini. Ringkas cerita Nabi Adam sama Sayyidah Hawa ya sama-sama melanggarnya. Sama-sama melanggarnya. Kemudian disampaikan dalam ayat berikutnya, wa asa Adam rabbahu faghawa. Karena sudah melakukan itu kata Allah, wa asa Adam rabbahu. Maka Nabi Adam sudah maksiat pada Tuhannya. Karena melanggar larangannya. Karena melanggar larangannya. Karena melanggar larangannya Allah. Agar tidak melakukan hal tadi, Nabi Adam dan istrinya melakukan. Karena itu fagowa, maka Adam ya ada dalam kesesatan. Nah, ini ceritanya Nabiullah Adam kenapa dapat punishment keluar dari surga itu seperti ini ceritanya teman-teman. Ya, kalau yang jadi Nabi Adam kita, lebih nggak jelas lagi itu, ya lebih nggak jelas lagi. Jadi semua anak manusia nggak cowok nggak cewek akan melakukan hal yang sama. Akan melakukan hal yang sama. Kala apa? Kala mendapat medan yang sama, keadaan yang sama, ya toh, dan tidak sedang ditolong oleh Allah. Jadi tuntutan dohirnya aja secara logika, pasti dong. Wong yang ada Adam sama Sayyidah Hawa cantik sekali. Ayo, bagaimana? Dan nggak ada orang lain. Mau ngapain lagi? Mau bagaimana? Ya udah. Nah, istilahnya begitu. Maka muncullah maksiat pertamanya nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, dan kemudian kata Allah, "Loh, Adam, kamu melanggar larangan saya." Oke, kalau gitu sudah. Kamu, iblis, Hawa, harus keluar dari surga. Nah, kalau iblis kan selalu ada dalam konteks sistemnya Adam. Keluar dari surga. Nah, nanti ayat bawahnya yang menceritakan Nabi Adam karena pelanggaran ini harus keluar dari surga. Nah, gitu ceritanya teman-teman. Sekarang saya ada pertanyaan untuk teman-teman nih sebelum dibahas lebih jauh. Ya. Jadi Nabi Adam saja tidak kuat dari gangguan-gangguan nafsu, setan, iblis dalam sistem dirinya. Kalau tidak ditolong oleh Allah. Oleh Allah. Nah, terus kalau potongan kita bagaimana kira-kira? Sama saja. Ya sama, nggak ada bedanya. Jadi siapapun teman-teman, Nabi Adam kan untuk sampling aja tah. Siapapun anak manusia yang dengan bisikan nafsu yang sangat profesional yang ada dalam sistem diri, hati, pikiran, dan Allah tidak membimbingnya, tidak memberi hidayah, taufik dan inayahnya, pasti akan kepleset oleh nafsu. Makanya kalau ada orang yang benar, orang yang lurus, orang yang taat, orang yang baik, orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang ihsan, sejatinya kebaikan-kebaikannya itu sejatinya manifestasi pertolongan Allah. Gitu loh teman-teman. Jangan sombong makanya.
Baru baca sehari baca Quran 5 juz sudah sombong. Apalagi yang nggak pernah baca sombong alah gitu ya. Itu Ya masalahnya. Allah, ini yang bikin repot ini ya. Paham ya teman-teman? Ya, dah. Jadi ini ujian. Sebetulnya ujian para nabi dengan kita sama secara substansi. Hanya ditolongnya dan tidaknya itu tensinya yang berbeda. Oke, teman-teman. Nabi Adam asalnya di surga. Kemudian maksiat. Karena maksiat, ya, sekarang teman-teman saya tanya. Karena Nabi Adam maksiat, keluar dari Allah. Keluar dari Allah itu ya maksiat itu. Bentuknya melanggar perintahnya Allah. Ya toh? Menjalankan larangan. Larangan dijalankan. Ya, diterjang. Ya, makanya Nabi Adam mendapat punishment. Ya, harus keluar dari surga. Lah, pertanyaan saya teman-teman. Setelah Nabi Adam diturunkan di surga, ada nggak cerita bagaimana Allah nurunkan dari surga ke dunia, ke bumi ini? Ada cerita nggak? Pernah dengar ceritanya nggak? Enggak pernah. Emang kita cari-cari nggak ada ceritanya. Nabi Adam naik apa ini ya? Ya konon ada cerita yang sifatnya apalah mitos kedaerahan gitu. Konon Nabi Adam diturunkannya di India. Ada yang ngomong begitu. Di India sana ada bekas kaki gede sekali. Itu diyakini Nabi Adam. Nah, Sayyidah Hawa diturunkan di Jazirah Arab sana. Konon ada yang ngomong di sekitar Jeddah sana. Maka kenapa Jeddah disebut Jaddah? Jiddah. Nenek artinya Jeddah itu. Ya. Nah, 40 tahun lamanya keduanya ini saling mencari. 40 tahun dalam sebuah riwayat. 40 tahun dihajar oleh Allah, diberi pelajaran oleh Allah karena melanggar larangan tadi. Kemudian ketemu. Ketemunya di mana? Ketemunya di mana? Di Ka'bah. Jabbar Rahmah. Iya benar. Yang di Ka'bah tadi rawahu dhaif itu ya. Yang ngarang sendiri itu ya. Iya, konon dalam sebuah riwayat keduanya saling mencari dan ketemu di Arafah. Arafah itu tempat wukufnya para jamaah haji itu loh. Lah di Arafah ada gunung. Nah, kalau kita sih bukan gunung itu ya. Tapi orang Arab nyebutnya Jabal. Lalu kita mah bukan Jabal, bukan Jabal itu. Ya, Bukit. iya, bukit juga enggak sebetulnya. Iya, tapi bolehlah kita ikuti istilah mereka Jabal Rahmah itu. Gitu loh. Keduanya ketemu di situ. Maka kemudian menjadi prosesi haji untuk salah satunya napak tilas peristiwa pertemuan Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa itu. Ya, setelah ketemu, kemudian keduanya beranak bina. Dalam beberapa bacaan yang saya temukan, konon ini, ya, mungkin bisa berbeda lagi ceritanya. Nabi Adam punya anak 20 kembar semua. Jadi putranya Nabi Adam 20 kembar semua. Jadi 40 orang. Karena nggak ada orang lain, maka oleh Allah dibuat kembar semua. Nikahnya bukan sama orang lain, ya sama saudara kandung ini semuanya. Maka dibuat kembar, cowok, cewek lah. Nah, seperti itu ceritanya. Nah, sehingga terjadi pembunuhan kakak beradik karena iri-irian yang cantik itu terjadilah pembunuhan itulah awal manusia Qabil dan Habil itu toh dengan Ikrimah dan Labuda itu. Ya, dah. Nah, saya nggak akan memperpanjang cerita itu. Teman-teman, kita kembali. Nabi Adam alaihi salam setelah dia dibisikin setan jin iblis nafsu dalam sistem dirinya dan dia tidak kuat, kemudian mendapat punishment dari Allah, diturunkan di bumi ini. Teman-teman harus bertanya, siapa sejatinya yang menginginkan Nabi Adam harus di bumi? Kira-kira jawabannya siapa? Allah. Ya Allah. Ini kalau yang belum pinter nih, yang belum cerdas nih.
lugu gitu mahamin ayat. Dikira Allah nggak ngerti kalau Adam akan maksiat. Kalimat itu yang kurang pas. Sejatinya yang benar, emang ini semua sutradaranya adalah Ada Allah. Allah. Yang nyuruh iblis bisikin Adam siapa yang nyuruh? Ya Allah juga. Allah. Iya. Kemudian yang melemahkan diri Adam sehingga enggak mentaati perintah Allah, itu sejatinya siapa juga? Ya Allah. Ya Allah juga. Maka kalau dilihat tampilan hakikatnya dalam hati sono teman-teman, sejatinya peristiwanya Adam dengan iblis sehingga mendapat punishment, emang itu kehendak Allah. Kalau nggak kehendak Allah, kehendak siapa lagi? Kalau nggak settingan Allah, settingannya siapa? Oke. Kalau nggak sutradaranya itu Allah, emang ada sutradara lain tah? Nggak ada, teman-teman. Nggak ada. Itu by desainnya Allah. Allah nyari alasan syariat biar untuk menjadi pembelajaran bagi anak keturunannya sampai hari kiamat nanti. Ya, gitu loh teman-teman. Ya, pertanyaan saya ini. Dengan maksiatnya Nabiullah Adam berupa makan buah khuldi tadi. Silakan teman-teman menjadi mufasir sendiri-sendiri di situ. Apa yang dimaksud buah khuldi, ya. Oke. Dengan kejadian ini, maksiat ini, maka Nabi Adam menjadi lebih baik atau menjadi jelek? Menjadi lebih baik atau menjadi jelek? Lebih baik. Saya ulangi lagi. Nabi Adam kan asalnya ahlut tauhid. Ya toh? Ahlut tauhid. Di surga itu pasti ahlut tauhid toh. Ya. Kemudian dibisiin iblis, setan. Dan kemudian maksiat. Setelah maksiat diberi punishment, turun di bumi ini dan hidup di bumi ini. Setelah di bumi, Nabi Adam menjadi lebih baik dari sebelumnya atau menjadi lebih jelek? Baik. Menjadi lebih baik atau menjadi lebih jelek? Lebih baik. Lebih baik. Iya, kalau Micia lebih baik atau lebih jelek? Micia. Baik. Iya, ya. Menjadi lebih baik atau lebih jelek, Micia? Jelek. Iya, lebih jelek. Yang lain lebih jelek atau lebih baik? Baik. Lebih baik. Baik. Yang benar teman-teman lebih baik. Jadi ternyata maksiatnya Nabi Adam dan istrinya hanya dijadikan sebab akibat oleh Allah biar Nabi Adam menjadi orang yang lebih tahu diri. Orang yang hatinya matang, orang yang hatinya bisa mendudukkan siapa sejatinya aku dan siapa sejatinya Tuhanku. Dengan kemaksiatan tadi, Allah menginginkan Nabi Adam punya rasa kotor atas dirinya. Dan kemudian dari kekotoran itu dia merasa sedih, dia merasa menyesal. Dan kemudian selalu bertaubat minta ampun kepada Allah. Bisa dimengerti ini? Bisa. Berarti setan di sini berjasa apa tidak ini? Oh, berjasa. Berjasa. Berjasa sekali. Ini yang nggak bisa mahamin ayat ini nggak pinter nyalain setan mulu kata setan. Ini goblok banget sih jadi orang gitu loh. Berarti setan berjasa besar apa tidak pada Nabi Adam? Ya, berjasa besar. Nah, gitu loh. Kata setan ente maunya yang enak-enaknya doang ente katanya.
Iya. Kita sepakati. Jadi setan berjasa besar apa tidak dengan peristiwa ini? Iya, berjasa. Berjasa, teman-teman. Kalau tidak terjadi setan memelesetkan Nabi Adam ini, setan bisikin biar Adam berbuat jelek ini, Adam tidak akan mampu mendudukkan dirinya bahwa aku tidak bisa apa-apa tanpa Tuhanku. Karena sudah dimanja dengan keenaan di surga. Itu loh pentingnya orang itu dari nggak enak, gelombang nggak enak, naik turun, naik. Itu diperlukan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman paham sejatinya, adanya setan dalam diri kita, iblis dalam diri kita, jin kafir dalam diri kita, dalam sistem hawa yang mempengaruhi nafsu dan atau ruh kita dan atau hati kita, sejatinya biar diri kita ada tantangan. Nah kalau dalam diri kita nggak ditanam hawa dalam sistem jin, setan, iblis yang mempengaruhi nafsu hati dan atau roh kita, berarti kita kayak malaikat dong. Jadi malaikat itu bagaimana? Mau malaikat aja pengen jadi manusia kok. Ayo teman-teman saya ini suruh milih nih, pilih jadi malaikat atau pilih jadi manusia? Manusia. Kalau malaikat itu teman-teman nggak bisa nikah, paham apa enggak? Nggak pengen malaikat nikah, mana ada malaikat pengen nikah? Karena nggak diberi nafsu. Malaikat pengen sate, sop buntut nggak ada. Karena malaikat tidak diberi nafsu. Udahlah. Nggak ada malaikat pengen punya rumah mewah, mobil mewah, nggak ada. Karena malaikat tidak dibekali nafsu oleh Allah. Jadi malaikat itu kalau yang tugasnya, umpamanya tugasnya sujud, dari awal dicetak sampai nanti kiamat ya sujud terusnya gitu. Jadi kayak robot malaikat itu, paham apa enggak? Yang tugasnya nyabutin nyawa, ya nyabutin nyawa, terus nggak pernah ada aktivitas lain, paham apa tidak? Yang tugasnya istighfar, ya astagfirullah terus sampai kiamat, ya begitu terus, itu malaikat. Makanya teman-teman saya tanya, pilih jadi malaikat atau pilih manusia? Manusia. Ya, umpama pilih jadi malaikat juga nggak akan mungkin ya kan? Iya, udah jadi manusia. Ya, bahasa candanya, ya kalau malaikat pilih dalam lintasannya, pilih jadi manusia. Maka pernah ada malaikat yang diuji coba. Jadi begini, teman-teman harus tahu sejarah ini. Dalam surat Al-Baqarah, ada 2 orang malaikat yang usul kepada Allah. Wahai Tuhanku, kemudian manusia sukanya tumpah darah, saling membunuh, suka berzina, ini itu. Wah, malaikat usul kepada Allah. Ya. Coba jadikan saya manusia ya Allah. Saya pasti tidak akan seperti mereka. Kata Allah, benar tak? Siap ya Allah. Loh. Malaikat ini namanya malaikat Harut wa Marut. Ya. Yang diceritakan dalam surat Al-Baqarah itu. 2 malaikat ini kata Allah, siap. Jadikan saya manusia untuk uji coba ya Allah. Kalau saya insya Allah jauh lebih baik dari manusia-manusia yang sekarang sudah ada. Benar, kata ente siap, kata Allah, kalau tidak akan saya kasih punishment, siap ya Allah, siap Tuhan. Benar. Harut Marut ini kemudian oleh Allah dimasukkan nafsu pada sistem dirinya. Oke? Dan diubah dalam bentuk manusia, tapi sistemnya adalah malaikat dalam fisik dan sistem manusia. Diturunkan di Baghdad sana, di Babylon sana. Dalam surat Al-Baqarah menceritakan itu. Wah, begitu turun oleh Allah dilihatkan cewek yang cantik. Sudah. 2 malaikat ini berebut cewek. Paham apa tidak? Ya Allah. Jadi malaikat itu kalau dibekali sistem manusia itu malaikat pun tidak mudah, teman-teman. Jadi kalau Nabi Adam ada kasus dengan Sayyidah Hawa seperti itu. Apalagi di surga tidak ada orang selain Sayyidah Hawa saat itu. Ya, sangat bisa diterima oleh akal. Satu sisi. Ringkas cerita, Harut Marut tidak kuat jadi manusia.
Kemudian ditanya oleh Allah, gimana? Nah, ceritanya panjang nih Harut Marut ini. Ceritanya panjang. Sampai kemudian, karena dua-duanya ini bersaing cewek yang cantik tadi, salah satunya diam-diam mengajarkan ilmu kemalaikatan kepada manusia. Cewek yang cantik tadi diajarin ilmu kemalaikatan. Ilmu itu namanya ilmu sihir. Loh, jadi sihir itu aslinya ilmunya para malaikat. Aslinya teman-teman. Yang diajarkan oleh Harut Marut pada cewek tadi. Biar dia mau dengan iya. Ngerti? Akhirnya ilmu ini, nah ringkas cerita lah, dikembangkan oleh para, ya oleh setan-setan, oleh jin, oleh para dukun-dukun yang itu seperti itu. Dikembangkan. Seperti itu. Itu aslinya ilmunya malaikat yang diberikan oleh Allah pada para malaikat. Malaikat mau memberikan karena cewek tadi. Apa artinya pesan dari Allah ini? Jadi manusia memang tidak mudah, teman. Karena dalam diri kita ada sistem hawa nafsu yang di dalamnya ada setan, jin, dan iblis yang selalu mempengaruhi nafsu, hati, dan atau ruh kita. Ini yang jadi masalah. Loh, malaikat aja nggak kuat kok. Kemudian ringkas cerita setelah itu ditanya oleh Allah, gimana? Harut Marut, dia mengaku, ya Allah. Ternyata jadi manusia sangat-sangat berat dengan piranti ini, ya Allah. Oke? Kali itu kamu saya kasih punishment. Apa? Sayapnya Harut Marut diputus oleh Allah. Dan konon dalam sebuah riwayat hadis, Harut Marut dikubur di sebuah sumur di bumi ini, nggak tahu di bagian mana itu. Kemudian sumur itu ditutup oleh Allah. Dalam hadis seperti itu. Apa artinya? Artinya jadi manusia tidak mudah, teman-teman. Karena dalam diri kita dilengkapi setan, jin, dan iblis. Dalam diri kita juga dilengkapi sistem malaikat untuk menerima hidayah Allah. Dalam diri kita juga inti dari inti diri kita, hakikatnya adalah di sana ada zat hidup. Nanti akan kita bahas selain waktu. Jadi kenapa teman-teman harus paham ayat ini? Karena kita akan menggali diri kita lebih jauh, lebih dalam. Siapa sejatinya diri kita? Karena untuk duduk di kemakrifatan harus secara ilmiah juga harus mampu memahami diri. Biar nanti tidak ngawur cara melihatnya. Ringkas dia tidak mudah menjadi manusia. Nah, kembali kepada Nabi Adam, teman-teman. Nabi Adam setelah digoda iblis setan, ya, dengan bisikannya tadi, kemudian dapat punishment, dan di dunia Nabi Adam menjadi lebih baik, teman-teman. Karena oleh Allah diajari tauhid. Itu loh, teman-teman. Diajarin tauhid. Di dalam ajaran tauhid, salah satu ajarannya adalah bertaubat. Kembali kepada Allah atas kesalahan-kesalahan, atas dosa-dosanya, atas maksiat-maksiatnya. Habis itu Nabi Adam ngerasa salah, ngerasa kotor. Terus berpacu menuju ke Allah. Totalitas hatinya Allah terus. Walaupun hidupnya selalu bernaungan dengan istrinya, Sayyidah Hawa, dengan putra-putrinya, dengan ujian bersifat diri pribadi, istri, suami, anak-anaknya. Apalagi anaknya ada yang kasus membunuh saudara kandungnya sendiri. Jadi Nabi ujiannya juga berat. Apapun peristiwa yang melingkupi dan menerpa diri Nabi Adam, terus hatinya total menuju ke Allah. Dan sudah tidak terkikis lagi oleh peristiwa diri, istri, dan anak-anak, serta alam semesta ini. Maka Nabi Adam dalam konteks seperti ini, maksiat yang dilakukan berarti menjadi efek
menjadi sebab Nabi Adam lebih kenal sejatinya dirinya. Diri sendiri. Iya, dirinya sendiri Nabi Adam. Dalam konteks seperti ini pula berarti Nabi Adam secara mental dan secara spiritual ruhiyah semakin menjadi mantap. Dari sini juga Nabi Adam kemakrifatannya jauh lebih mantap dari sebelumnya. Efek apa ini? Efek maksiat. Jadi teman-teman, maksiat itu satu sisi manfaatnya besar. Kalau dapat pertolongan Allah untuk kemudian mau masuk tauhid, tobat dan terus. Kalau nggak ditolong Allah sampai mati ya sudah, nasib. Bisa dimengerti? Jadi kalau teman-teman simpulkan, Nabi Adam itu ceritanya kan berarti surga, tauhid. Nah gitu toh. Maksiat. Kemudian setelah maksiat apa? Kembali ke tauhid lagi. Kan begitu toh ya? Kembali ke tauhid lagi. Nah, dan tauhidnya diterima oleh Allah. Sehingga masuk surga lagi. Maka kesimpulan kunci surga ada di mana ini? Tauhid. Iya, teman-teman, ada di tauhid. Ada di la ilaha illallah. Ada di asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada di ani'budullaha wajtanibut taghut. Ada di iyyaka na'budu. Gitu loh teman-teman. Jadi sejatinya kemaksiatan Nabi Adam itu hanya menggambarkan sebuah perjalanan hidup. Gitu loh teman-teman. Sekarang sudah paham. Sekarang sudah nggak nyala-nyalain setan lagi ya, insya Allah ya, nggak nyala-nyalain setan ya. Iya, kata setan ente yang nggak paham katanya. Iya, jadi peran setan dalam konteks ini justru dijadikan umpan oleh Allah untuk menggenjot ketauhidannya Nabi Adam biar dari surga, keluar dari surga, bagaimana biar kembali ke surga lagi. Gitu loh. Kalau surga terus nggak ada tantangannya, nggak enak lah. Nah, dengan tantangan itulah hidup jadi bermakna. Dengan tantangan nafsu yang ada dalam diri, itulah hidup menjadi lebih berarti. Hidup menjadi lebih bermakna. Hidup menjadi lebih bermutu dalam segala halnya. Nah, sekarang saya ada pertanyaan begini, teman-teman jawab coba. Coba teman-teman jawab nanti. Sebetulnya apa yang berlaku pada Nabi Adam dengan peristiwa tadi dan kemudian Nabi Adam diterima Allah kembali di surga karena beliau sebagai Nabi dan Rasul. Peristiwa itu sebetulnya terjadi enggak pada seluruh anak Adam? Coba teman-teman lihat diri teman-teman sendiri. Terjadi sama. Itu terjadi pada dirimu apa tidak sejatinya? Iya. Iya, terjadi. Jadi sejatinya prosesi peristiwa Nabi Adam juga berlaku untuk semua anak turun Nabi Adam. Kalau Nabi Adam di surga beneran, nah ini juga ulama beda pendapat nanti. Apa surga yang dimaksud juga nanti beda pendapat. Ya, kita sama teman-teman. Kita di era fitrah, di kandungan, ya toh, sampai masa balita. Kita ini eranya era surgawi, era makrifat, era tauhid. Era fitrah, era yang dalam Quran dinyatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna, kata Allah. Bukankah kami, saya ini Tuhan kalian, kata Allah. Semua anak manusia menjawab,
Injih ya Allah. Iya ya Allah. Kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Loh, berarti ini zona fitrah. Zona surgawi tah. Zona makrifat total tah. Zona tauhid total tah. Ya tah. Zona ihsan total yang sempurna tah. Tapi kemudian setelah kita balik, nafsu dimasukkan ke diri kita. Hawa-hawa, setan, jin, iblis yang mempengaruhi kita, roh, jiwa, dan hati atau pikiran kita, sistem lahir batin kita. Lah, sudah. Kita jadi melakukan maksiat demi maksiat. Maksiat demi maksiat. Demi apa ini? Demi maksiat. 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 Ya, jujur-jujuran nih, jujur-jujuran. Maksiat kita banyak apa tidak? Sangat ya. Banyak. Iya. Nah, maksiat kita banyak. Nggak usah ngomong, nggak usah disembunyi-sembunyiin. Semua lini anggota badan kita bermaksiat. Bahkan hati kita, al-af'al al-qalbiyah, maksiat pada Allah. Sering keluar dari Allah. Kenapa begitu teman-teman? Kenapa begitu? Karena Allah pengennya seperti itu. Iya, seperti itu. Hanya ada dua kemungkinan. Hanya ada dua kemungkinan. Satu, yang tidak ditolong oleh Allah sama sekali. Dari lahir sampai mati dalam keadaan kekafiran, kemusyrikan. Dan semua lakunya keluar dari Allah. Dan mati keluar dari Allah. Ini berarti oleh Allah didudukkan kedudukan yang sangat rendah. Dialah CS-CS-nya iblis setan nanti di neraka. Ada kelompok manusia yang oleh Allah didudukkan seperti itu. Dan jumlahnya banyak sekali. Ada yang maksiat, diberi keislaman, keimanan. Tapi maksiat juga jalan terus kayak potongan kita ini. Nah, semua manusia ya memang begitu. Jalan, maksiat jalan terus. Ibadah jalan terus, maksiat jalan terus. Sesekali nangis tobat, habis itu lupa, ngulangin lagi. Tobat lagi, ngulangin lagi. Sampai setannya bosen. Ente nih, kata setan. Ya, kata setan. Kok terus-terusan begitu, bagaimana? Ya, itulah. Ada yang begitu. Ya, dan potongan manusia secara umum karakternya seperti itu memang. Hanya soal beda tensi saja. Nah, ini taruhannya. Kalau pas nanti matinya sedang dalam pertolongan Allah, ya husnul khatimah. Kalau pas matinya sedang dalam kemaksiatan, ya na'udzubillah summa na'udzubillah. Berarti matinya dalam konteks su'ul khatimah. Ada Islam, iman, tapi oleh Allah ditarik dari dosa-dosanya tadi, kemudian menjadi pembersihan diri yang sangat relatif bermakna dan tinggi. Kelasnya lebih tinggi dari umumnya kelas-kelas yang lainnya. Sehingga ketauhidannya jauh lebih mapan, lebih lurus, lebih total. Inilah sejatinya pelaku-pelaku tauhid yang ulung. Pelaku-pelaku tauhid yang total. Inilah orang-orang yang ikhlas. Inilah sejatinya orang yang ihsan, yang sejati. Nah, kelompok inilah sejatinya kelompok-kelompok yang oleh Allah dibuat ideal. Nah, ya mudah-mudahan kita masuk kelompok ini. Ini yang saya maksud sejatinya adalah kelompok-kelompok para ahli ma'rifat. Orang-orang yang ihsan. Ya, orang ma'rifat tetap dosa juga kok. Dosa itu emang sengaja dibuat oleh Allah biar dirimu terus melaju ke Allahnya semakin kuat.
Tapi yang lain ibaratnya sehari 100 dosa, para ahli ma'rifah mungkin 1, 2, 3, 5. Nggak banyak-banyak amat kok. Itu pun hatinya tetap duduk lurus total pada Allah. Ternyata aku tanpa pertolonganmu tetap maksiat juga ya Allah. Karena itu terus jagalah hamba ya Allah. Tidak mungkin hamba menjadi orang benar tanpa pertolonganmu. Jadi maksiatnya para ahli ma'rifat walaupun kecil dirasa besar. Dalam hatinya. Maksiatnya orang ahlul hijab, umumnya orang walaupun gede nggak kelihatan semua. Karena kotornya hatinya. Nah, maka kesimpulannya teman-teman. Sejatinya perjalanan semua anak manusia. Sejatinya iya nggak ada bedanya dengan cerita nenek moyangnya. Yaitu Nabi Adam alaihis salam. Nah, kita begitu juga. Nah, begitu sudah tauhid mati, ya sudah. Dari zona surgawi, maksiat, tauhid, masuk insya Allah, biidnillah, bifadillah, birahmatillah, masuk ke surgawinya Allah lagi. Jadi begitu sejatinya. Nah, teman-teman harus bisa menangkap ayat ini. Nanti kajiannya ke depan semakin dalam, jadi perlu kefahaman ayat ini. Ini tentang cerita kenapa Nabi Adam alaihissalam dan istrinya tercinta Sayyidah Hawa keluar dari surga. Sehingga teman-teman secara syariat mengerti, secara hakikat ternyata permainannya Allah. Ternyata iblis dalam konteks ini menjadi pemain yang justru menguntungkan pada diri kita secara hakikat. Karena tanpa iblis kita nggak akan bisa kembali kepada Allah lagi. Nah, ini saja sementara teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jam berapa ini? Mas Ulum kembali ke layar. Ya, kembali ke layar. Ya, ada jam 9:30 ya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan paham. Barangkali ada yang perlu dikembangkan dari cerita Quran tadi hubungannya dengan Nabi Adam dan diri kita tentunya teman-teman. Karena dari ayat ini nanti akan kita gali mengenal diri lebih jauh. Jadi untuk mengenal diri ya tentunya harus tahu ayat-ayat itu. Karena setan di situ main. Sehingga kita bisa kenal, oh setan itu posisinya di sini. Oh nanti diri kita itu yang ini loh. Oh yang ini loh. Jadi ke depan semakin bisa mengerti struktur diri kita di dalam diri kita sendiri. Ya oke. Mudah-mudahan teman-teman paham. Kita persilakan kalau ada pertanyaan dari kajian kilas ayat pendek.